Rencana kehadiran kontingen Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championship 2025 di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 mendatang ditolak tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Bahkan Pramono juga meminta agar visa untuk tim atlet Israel tidak diterbitkan sama sekali. Ia mengingatkan jika kehadiran kontingen Israel di tengah konflik yang masih berlangsung di Gaza, Palestina, hanya akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat Indonesia. Padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu menunjukkan solidaritas tinggi terhadap perjuangan rakyat Palestina. Jadi pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat untuk hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober yang akan datang. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas membuktikan bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel sampai dengan Israel mengakui keberadaan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dan barulah pemerintah Indonesia akan memulai membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan juga melakukan hubungan normal internasional lainnya. Ya, sikap pemerintah ini juga sejalan dengan harapan dari seluruh rakyat yang dapat kita simak, ya. Adanya penolakan yang keras dari berbagai ormas-ormas keagamaan, dari Majelis Ulama juga, dari pemerintah daerah juga, dari partai politik juga, dan semua itu disimak oleh pemerintah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di The Comment dan kita akan membahas tentang penolakan atlet Israel, ya, atlet senam Israel yang akan bertanding di kejuaraan dunia senam artistik di Jakarta pada tanggal 19 sampai 25 Oktober ini. Saya tidak sendiri, di sini sudah ada juga Mas Bung. Halo. Halo Mas. Gimana? Iya. Andre? Sehat. Nah, ini kita lagi banyak Ya. ini Mas, membahas tentang penolakan yang dilakukan oleh pemerintah, Ya. terutama pemerintah DKI Jakarta juga melalui Gubernur Pramono Anung yang bilang kita tidak menerima atlet Israel untuk bertanding ke Jakarta. Ya. Nah, kalau menurut Mas Pung sendiri, ini gimana nih Mas, bentuk penolakan ini? Kita membayangkan bagaimana seorang gubernur DKI itu harus menjamin ketertiban dan keamanan masyarakatnya. Ya. Dan kita tahu Jakarta selalu menjadi center untuk menyampaikan demonstrasi atau pernyataan pendapat yang menentang penjajahan di Palestina, gitu. Iya, iya. Jadi sangat masuk akal alasannya Mas Pram, ya, sebagai gubernur DKI yang bertanggung jawab terhadap kondisi wilayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Pram juga mungkin juga melihat konsistensi dari apa yang disampaikan Presiden Prabowo ketika pidato berapi-api di PBB, ya, yang jelas-jelas menegaskan bahwa dia menentang segala bentuk penjajahan, termasuk apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina yang sampai hari ini juga masih terus terjadi. Iya. Dan ini juga menjadi perhatian dari seluruh dunia, tidak hanya Indonesia sebenarnya. Dan menurut saya ini juga amanat konstitusi di pembukaan jelas bahwa kita menentang seluruh penjajahan di muka bumi. Nah, tentu ini bentuk sikap yang memang semestinya sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan ini ada cuplikan nih dari coba kita lihat pidatonya Mas Pram di Balai Kota nih. Coba suaranya. Coba kita gedekan suaranya coba. Iya. Nah, ini mereka Mas Pram menyampaikan ya bahwa Jakarta menolak kehadiran atlet Israel gitu ya, dan memang ini terkait juga dengan adanya aksi penindasan, genosida, penjajahan yang terjadi di Palestina ya, Mas Pung ya. Dan ini sudah 2 tahun ya. Kemarin itu ada perayaan 2 tahun penyerangan Israel ke Gaza. Iya. Dan banyak sekali korban jiwanya pastinya gitu. Dan ini yang menjadi catatan bahwa Indonesia tidak mau ikut
mendukung dalam tanda kutip ya ketika menerima delegasi atau atlet Israel datang ke Jakarta. Betul. Dan ini juga disampaikan juga oleh Menko Kementerian Hukum dan HAM dan juga Imigrasi dan Pemasyarakatan, panjang banget ya. Profesor Yusril yang secara tegas menegaskan bahwa betul. Sikapnya sama, pemerintah Indonesia ya sebagai pemerintah pusat sudah menegaskan sudah bahwa menegaskan untuk menolak. Garisnya lurus, tegak lurus terhadap sikap Pak Prabowo ketika di PBB. Artinya memang satu, kita memang tegas selama pemerintah atau pihak Israel tidak mengakui Palestina dan tetap melakukan penjajahan di sana, ya tidak akan ada izin untuk atletnya bertanding di sini gitu. Dan jadi ini cukup ini ya Mas ya, cukup tegas ya dari pemerintah Indonesia ini, dan kita harus akui bahwa memang apa yang disampaikan Pak Prabowo ini ternyata sampai ke bawah-bawah. Betul. Ya, dia menegaskan bahwa kalau Israel tidak mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia tidak akan mengakui Israel. Betul. Nah, ini sudah menjadi sudah menjadi statement bahwa ya kalau tidak diakui, ya buat apa atletnya datang ke sini? Iya, gitu betul. Kan? Negara apa ini? Nah, itu mungkin itu kali ya. Apalagi kita memang tidak ada hubungan diplomatik apapun kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi ini saya pikir semua negara tahu tentang sikap kita. Sebagai pemerintah Indonesia sudah jelas dari sejak kemerdekaan sudah menyatakan bahwa ini sampai kapanpun tidak akan mengakui Israel selama dia masih menjajah Palestina, gitu ya. Nah ini kemudian kita juga terkait, kita ini bukan yang pertama yang soal olahraga. Dulu ketika Piala Dunia U20 2023 ada beberapa daerah yang direncanakan menjadi tempat untuk tuan rumah. Karena waktu itu juga saya kalau nggak salah Jakarta akan dijadikan tuan rumah, kemudian Jakarta juga sepertinya juga tidak akan aman, maka alternatifnya di Bali. Kemudian ada juga yang nyebut di Jawa Tengah dan Bengkulu juga ya kalau nggak salah. Nah ternyata tiga kepala daerah waktu itu menolak semua satu garis, tidak mau berisiko dengan alasan sesuai dengan ketentuan dari konstitusi untuk menolak itu. Misalnya Gubernur Bali waktu itu Iwayan Koster menolak dengan tegas, kemudian Gubernur Jawa Tengah yang juga sempat jadi calon presiden Mas Ganjar Pranowo juga menolak tahun 2023 itu, kemudian disusul dari Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, yang sekarang jadi gubernur ya kalau nggak salah. Ya, itu waktu itu jelas menolak. Dan ya memang penolakan itu hal yang wajar ya kalau kita lihat sekarang setiap CFD ya Mas Pung ya, yaitu gerakan anti Israel dan pro Palestina itu tidak berhenti. Gitu. Nah mungkin kita juga melihat Mas, bagaimana gerakan anti Israel ini, anti penjajahan dan untuk menghentikan genosida di Gaza itu sudah mendunia, bahkan tidak hanya negara-negara yang mayoritas Muslim, tapi justru negara-negara Barat, Eropa Amerika itu gerakannya sangat masif. Gitu. Bahkan kemarin vote-nya sudah 100 berapa itu, yang hampir mayoritas orang mendukung agar penjajahan itu dihentikan gitu. Nah, misalnya kemarin Italia yang selama ini juga pro sama Israel, kemudian Prancis di akhir-akhir mendukung. Kemudian kalau Spanyol kan dari awal ya, Spanyol ya negara-negara lain semangat untuk menghentikan genosida ini sangat kuat ya. Kalau Indonesia jelas dari awal, Pak Prabowo juga tegas mengatakan itu. Nah, itu artinya sikap itu konsistensi ya. Cuman memang yang dihitung juga resiko. Resikonya pasti ada karena ini momen internasional, bisa jadi Israel akan protes pasti ya dengan asosiasi senam internasional. Dan mungkin yang perlu dipikirkan adalah nanti dimitigasi ya kira-kira dampaknya kepada atlet-atlet kita, terutama atlet senam yang sekarang sudah bekerja keras berlatih untuk menunjukkan prestasi ya, mudah-mudahan bisa dimitigasi dengan baik sehingga prestasi mereka tetap muncul gitu. Tapi kan sama dengan kasus yang 2023. 2023 juga kan Indonesia juga akhirnya tidak jadi tuan rumah. Betul. Di Piala U20 ya. U20 bahkan sempat
FIFA juga protes waktu itu, kemudian sempat muncul akan ada kena sanksi, tapi saat itu ada lobby-lobby dari pemerintah sehingga tuan rumahnya nggak jadi, tapi tidak ada sanksi sampai saat itu. Dan ya ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya antara olahraga dan ada orang begini melihat, ini olahraga jangan campur-campuri politik gitu. Tapi kan tidak bisa karena penyelenggara itu harus memastikan bahwa semuanya aman gitu. Iya, itu satu ya Mas. Tapi maksudnya olahraga ini kan juga membawa nama negara, betul. Membawa nama bangsa. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba jangan campur adukkan olahraga dan politik. Bukan begitu. Nah, karena ya namanya event internasional itu faktor keamanan nomor satu. Betul. Mereka bisa berlatih, memastikan lah kalau atlet Israel diberikan visa kemudian dia menimbulkan efek kegaduhan dan keamanan di Jakarta. Kan atlet di negara lain juga nggak aman juga, ya kan? Betul. Jadi gitu logikanya ya. Jadi ya nggak bisa begitu memang ininya. Ya kita harus melihat sikap Indonesia itu pasti punya risiko. Itu juga sama dengan sikapnya negara-negara lain yang juga mungkin nanti menolak. Misalnya FIFA kemarin, FIFA kan rame-rame didesak untuk mencoret FIFA untuk mencoret Israel dari semua pertandingan internasional. Bahkan para tokoh-tokoh dunia, tokoh sepak bola juga mendesak itu. Meskipun akhirnya FIFA menolak itu ya. Nah, kita nggak tahu lah pertimbangannya seperti apa. Nah, tapi itu menunjukkan bahwa olahraga dan politik itu bagian yang saling mempengaruhi gitu ya. Tapi ya tentu kalau olahraga sportivitas ketika ada di ruang pertandingan kan. Iya, betul. Bukan kemudian terus dipolitisasi sampai ke dalam kan enggak. Iya, itu. Kan lewat prestasi, Mas. Tapi kalau kita lihat ya, kalau misalnya tadi disampaikan bahwa ini kan olahraga gitu. Kita kan menjunjung tinggi sportivitas, tapi ya enggak juga gitu. Ketika menang, ya kan artinya kan benderanya yang diangkat, ya kan? Lagu kebangsaannya juga diangkat. Mereka mengatasnamakan negara itu politik. Nah, itu dia. Jadi kalau olahraga nggak ada politiknya ya berarti olahraga apa berarti? Nah, itu. Olahraga lari sendiri dari rumah mungkin itu ya. Nah, tarkam mungkin Mas. Jadi nggak mungkin namanya. Nah, ini coba kita dengar nih. Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan dari imigrasi bahwa untuk atlet yang akan bertanding di Indonesia, mereka harus melalui link imigrasi secara langsung dan mendapatkan C8. Dan itu pun telah kami link itu sudah kami tempatkan di registrasi tersebut. Jadi kami mendapatkan semua data dari FIG setelah registrasi dan link-link tersebut dicantumkan. Dengan demikian kami sebagai penyelenggara tentunya tidak melihat prosesnya, tapi kami mendapatkan semua list negara itu setelah FIG mendapatkan komplit informasinya. Demikian saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan sekali lagi saya mohon dukungan semua pihak dalam hal ini karena perhelatan ini merupakan perhelatan yang sangat besar bagi kami dan tentunya pertama kali di Indonesia, dan kami ingin sekali mensukseskan ajang ini dan menjadikan ajang ini sebagai legacy bagi kami Gimnastik Indonesia dan dunia olahraga di Indonesia. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum. Pasti ada konsekuensinya, tapi karena ini keputusan bersama dan kita sangat menghormati keputusan yang diambil, karena kami juga berkomunikasi dengan pemerintah. Itu kita melihat pemerintah mengambil langkah setelah melihat situasi dan dinamika yang terjadi. Dan itu saya tanyakan kepada Profesor Yusril, beliau menyampaikan bahwa apa dinamika yang terjadi itu setelah ada penolakan dari MUI, dari partai politik, dari kelompok-kelompok masyarakat, bahkan dari local government gitu. Ini sehingga keputusan itu dibuat dan hari ini kita mendapatkan official press release, dan itu juga yang menjadi dasar ketika kami berkomunikasi dengan FIG juga langsung menyatakan bahwa mereka memberikan support terhadap keputusan tersebut. Nah, semua konsekuensinya pasti nanti akan kita lihat setelah kegiatan, tapi kita terus akan mendorong bahwa event-event internasional
Indonesia ini bukan hanya negara peserta, tapi juga bisa menjadi negara penyelenggara. Kita punya banyak sekali presiden yang baik dari kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan yang sukses dan mendapatkan apresiasi di baik nasional maupun internasional. Sekali lagi, kesuksesan FIG, kesuksesan Asia Gimnastik, dan kesuksesan Gimnastik Indonesia dalam mengadakan World Champion of Gymnastics ini menjadi perhatian dunia dan akan menjadi modal kita untuk menjadi tuan rumah di kegiatan-kegiatan yang lain. Terima kasih. Oke, jadi kita belum dengar sampai hari ini negara lain yang menjadi peserta di ajang ini juga menarik diri ya, karena mungkin tidak setuju dengan kebijakan Indonesia. Sampai hari ini kan juga nggak ada. Belum ada, Mas. Artinya ya sebenarnya ini justru membuat event ini menjadi aman gitu. Justru kalau kita ingin melihat dengan tidak mengizinkan atlet-atlet dari Israel ini datang, berarti memastikan bahwa ajang ini aman gitu. Karena tadi disebutkan ya sempat Mas Okto Hari tadi bilang memang ada banyak pertimbangan dari pemerintah seperti disampaikan oleh Pak Yusril. Mungkin pemerintah punya informasi intelijen, akan ada gerakan-gerakan atau akan ada demonstrasi, dan kemudian juga melihat bagaimana secara geopolitik juga sangat dinamis ya. Berarti ya ini keputusan yang tepat kalau menurut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana risikonya untuk dimitigasi. Nah, mungkin nanti Mas Okto sama Ketua tadi yang Bu dari Bu Ita itu ya harus segera melakukan langkah-langkah lobby-lobby, tentu dibantu oleh pemerintah kementerian, agar ini minimal kita bisa menjelaskan secara gamblang bagaimana kita membuat keputusan itu alasannya apa, gitu kan. Dan saya pikir juga seperti ketika waktu U20 bisa dilakukan kok, artinya bisa dijelaskan. Dan tetap berjalan, meskipun tidak jadi tuan rumah. Meskipun tidak jadi tuan rumah. Tetap berjalan. Yakin pasti ada solusi lah. Dan penolakan terhadap atlet-atlet dari Israel juga pernah terjadi di Malaysia ternyata, Mas. Tahun 2019. Waktu itu menolak negara Malaysia menolak visa untuk atlet renang dari Israel waktu acara di ajang Paralimpiade. Nah, ini memang ada konsekuensinya juga tuh waktu itu kalau kita berkaca ke belakang nih, Mas. Konsekuensinya adalah tidak diizinkannya lagi Malaysia sebagai tuan rumah dari ajang tersebut gitu. Dan ya mungkin ini ya konsekuensi yang memang harus diterima daripada nantinya kita resiko keamanan, resiko politik ya kan. Kalaupun misalnya terjadi apa-apa dengan atlet Israel, bukan tidak mungkin hubungan geopolitik kita juga akhirnya malah jadi nggak karuan, makin keruh. Iya, karena kita kan begitu gini, kunci tuan rumah sebuah negara itu kan memastikan tamunya aman. Lah kalau saya tidak bisa menjamin Anda aman di rumah saya, kenapa saya mengizinkan Anda untuk datang gitu? Itu ininya ya. Logika kita berpikir. Jadi justru itu membuat masalah di sana ada masalah, kita punya sikap begini ya, ini saling menghormati lah gitu ya. Iya benar. Dan lagi juga kalau misalnya mereka di sini terus kemudian tidak aman gitu. Mereka nggak ada rumah amannya di sini. Nggak ada. Kedutaannya nggak ada. Makanya nggak ada. Mau gimana? Mau gimana nih? Mungkin ini yang perlu disampaikan oleh pemerintah. Mungkin sudah memikirkan sejauh itu. Bagaimana nanti keamanan mereka? Meskipun 6 orang, tapi rombongannya kan pasti lebih ya. Gimana nanti mereka kalau misalnya di sini ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan? Gimana cara mitigasi penyelamatannya gitu kan? Ya, mesti harus dipikirkan. Nah, mungkin pada kesimpulannya adalah wah kita kayaknya terlalu berisiko untuk tamu itu datang gitu kan. Nah, itu hak setiap warga negara dan tentu pemerintah sudah menghitung konsekuensi yang tadi dari seperti Malaysia juga ya sudah kalau memang itu ya atlet-atlet yang sedang berprestasi ya nanti mungkin ada ajang yang lain yang bisa lebih tetap tidak mengurangi semangat atlet-atlet kita yang sudah berlatih sangat keras untuk menunjukkan prestasi. Pasti akan ada jalan keluarnya lah. Ini gitu, kan road to Olimpiade sebenarnya, Mas. Itu bergengsi juga kan. Bergengsi juga dan mudah-mudahan ini tidak merusak merusak semangat dari
teman-teman atlet senam di Indonesia tetap harus berlatih, tetap punya semangat untuk apa namanya berprestasi. Tetap berprestasi apapun nanti konsekuensinya. Betul. Terkait soal keputusan ini gitu. Kita juga belum tahu nanti Olimpiade kayak apa ya kan? Iya, Olimpiade bisa jadi suara selama Israel belum menghentikan serangannya ke Gaza, bisa jadi juga di Olimpiade juga ada terjadi seperti ini. Seperti yang kemarin di FIFA tahun depan kan sudah keras tuh penolakan terhadap kehadiran timnya Israel. Nah ini kan ya kejadian ini tidak bisa dipisahkan dari perkembangan geopolitik dan politik global terhadap kejadian ini gitu. Karena semangatnya dari olahraga ini kan persahabatan. Betul. Ya kan? Jangan sampai malah menjadi perseteruan ya kan? Jangan menjadi perseteruan gitu. Justru ini upaya dari pemerintah sebagai tuan rumah Indonesia untuk menyelenggarakan ini dengan baik dan aman, damai, semuanya happy gitu. Betul. Meskipun memang harus ada negara yang memang tidak ikut. Karena pertimbangannya Tapi kok belum di ini Mas ya? Maksudnya belum di ban ya Israel ya di ajang ini ya. Nah nggak tahu itu federasinya berarti. Federasinya federasinya. Kayak FIFA kan dia sendiri-sendiri. Betul. Tapi nggak tahu nanti ke depannya apakah kemudian tim Israel nanti misalnya di Olimpiade kemudian tidak diizinkan untuk ikut bertanding karena ada ini kan sering terjadi nih. Iya. Negara-negara yang berkonflik perang itu kan sering tuh. Ya kan di ban untuk tidak boleh ikut di dalam ajang Olimpiade. Seperti hanya Rusia kan? Iya, dulu kan gitu. Rusia kan Soviet ya? Bukan Rusia yang setelah nyerang Ukraina ya, tidak boleh ikut di Piala Dunia. Iya. Nah, itu kenapa berlakunya hanya ke Rusia gitu kan pertanyaannya. Kenapa bukan berlaku ke Israel yang jelas-jelas melakukan penjajahan dari dulu sampai hari ini gitu kan. Nah, sementara konsisten kalau Indonesia kan konsisten. Begitu kita menegaskan di dalam pembukaan itu bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan terus gitu. Apapun itu tidak mungkin diubah gitu pendirian itu. Dan ini langkah politik internasionalnya Indonesia ya. Betul. Geopolitik ya. Mungkin memberi semangat aja kepada teman-teman atlet agar tidak patah semangat, tetap terus bersaing, berkompetisi dengan sportif untuk memenangkan pertandingan gitu. Karena kita tuan rumah tentu semangatnya akan lebih. Dan mungkin tidak perlu terganggu ya dengan hal ini. Kalaupun berlanjut ya Mas ya. Nah, artinya ini justru lebih aman. Lebih aman justru. Lebih aman. Nah nanti tidak perlu terganggu oleh hal-hal yang seperti ini karena ini urusan negara. Yang sudah ada yang mengurus tadi federasi sama tadi NOC juga sudah ngurus. Itu urusan mereka lah. Ini pemerintah juga udah ngurus. Pokoknya fokusnya atlet-atlet tetap berlatih, berprestasi itu aja deh. Nah ini Mas, kalau menurut Mas sendiri nih kira-kira kalau kita melihat geopolitik ya gitu Indonesia gitu. Tapi apakah ini menjadi sebuah sebuah sinyal gitu bahwa memang yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin di sidang PBB, terus kemudian kejadian ini dengan penolakan yang dilakukan oleh pemerintah, memang ini sudah memang benar-benar kuat ya sinyal bahwa Indonesia ini tidak mendukung penindasan, tidak mendukung penjajahan dan mendukung pro Palestina gitu ya. Itu kayaknya gerakan untuk menolak penjajahan dan genosida di Gaza ini memang sudah menjadi gerakan global ya. Kalau Indonesia kan memang sudah dari awal dari awal kemerdekaan udah jelas karena dulu Indonesia itu juga salah satu merdeka yang didukung oleh Palestina salah satunya. Betul. Nah ini bagian dari para founding fathers menegaskan bahwa ini harus masuk dalam tujuan negara yaitu menghapus kemerdekaan. Malah dalam pembukaan maksud saya di alinea pertama itu tegas bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Karena apa? Pak Prabowo kan udah menegaskan dulu. Kita mengalami penjajahan itu sangat tidak enak gitu. Bangsa kita ratusan tahun mengalami hal itu kan sebagai sebuah pelajaran sejarah bahwa penjajahan itu harus dihapus memang gitu. Nah kalau terjadi di abad sekarang ya berarti ini ada sesuatu yang memang harus ditegaskan kembali dan ya kita konsisten di situ gitu. Nah mungkin sekarang dunia mulai melihat justru dunia yang menganggap bahwa ini hanya persoalan agama kan sekarang nggak lagi. Ini persoalan kemanusiaan gitu. Betul. Ini persoalan kemanusiaan. Bahkan orang yang berbeda agama di negara lain pun sekarang semua matanya menuju ke Gaza. Bagaimana
warga sipil, anak-anak, orang tua, rumah sakit menjadi sasaran bom-bom dari Israel yang benar-benar justru kesaksian dokter-dokter di sana juga mengejutkan dunia. Malah anak-anak ini menurut mereka terbukti bahwa bekas-bekas tembakan itu di tempat-tempat yang mematikan. Artinya apa? Mereka ini sengaja menyasar sniper-sniper itu membunuh anak-anak. Bukan jadi argumentasi dia bahwa di situ ada kelompok radikal dan kelompok ini sebenarnya ya sudah terbantahkan dari hanya situ. Alasan aja. Iya, hanya alasan untuk menyerang. Gitu. Ya. Nah, dan gelombang relawan yang datang ke sana juga makin banyak, Mas. Kan termasuk yang lewat kapal. Lewat kapal, betul. Jadi kalau orang menyebut Gaza ini penjara terbesar di dunia karena sudah dikepung sedemikian rumah dari pasukan Israel dan di situ ada laut, jadi kemungkinan mereka juga. Jadi selain bencana serangan juga mereka ini kan terancam kelaparan. Iya. Dan hawa dingin karena akses bantuan dari luar yang dari pintu Rafah di Mesir itu juga sangat dibatasi. Sehingga banyak juga warga Gaza yang meninggal karena memang kelaparan, mencari makan aja susah, apalagi bantuan kesehatan, bahkan akses air pun menjadi susah sekali gitu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang menghentak lah ya rasa kemanusiaan kita gitu. Jadi kalau negara lain bersikap seperti yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, mungkin negara-negara lain yang negara-negara dalam tanda kutip Barat itu juga bersikap yang sama, ya mereka melihat itu gitu, melihat seperti itu. Iya, ini bukan lagi isu-isu bukan yang lagi lain. isu agama, ini isu kemanusiaan udah. Ini sudah isu kemanusiaan. Ya. Dan memang harusnya kita juga menyadari bahwa ya apapun yang terjadi di sana ya pasti akan berdampak kepada masyarakat dunia pada umumnya gitu. Ya kan, bagaimana masyarakat dunia kemudian melakukan demonstrasi besar-besaran. Rencana besok juga ada agenda ya besok katanya ada unjuk rasa untuk anti genosida di Indonesia, di Jakarta ya. Nah itu kan bagian bagaimana Pak Pram harus memastikan lah ini gimana nanti kalau acara lagi berlangsung tiba-tiba semua tempat dikepung. Nah gimana ini? Ya kan jadi tanggung jawab dia karena tamu orang asing itu harus dijaga keamanannya sampai dia pulang dengan selamat ke negaranya gitu kan. Itu kan kewajiban sebuah pemerintah. Kalau itu tidak bisa, saya ragu-ragu ada tamu itu. Mending nggak usah deh. Mending nggak usah, mending jangan datang ke tempat saya. Nah gitu kan. Daripada nanti kamu ada apa-apa, terus kemudian merembet ke orang lain, ada tamu-tamu dari negara lain yang hadir di sini, yang ingin berkompetisi dengan sportif, nanti jadi terganggu. Nah khawatirnya kan sebenarnya statement ini yang dipolitisir kan. Dipolitisir bahwa Indonesia yang tidak mau menerima gitu atlet Israel untuk datang gitu ya kan. Nah, udah tanda-tanda bahwa Indonesia ini adalah anti Israel. Nah, ini kan politisirnya gitu, Mas. Nah, ini kan yang gawat juga sebenarnya gitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat ke belakang kan ya ada alasan-alasan logis sebenarnya di balik itu gitu. Sangat logis. Mungkin perlu disampaikan secara gamblang lagi Pak Yusril, Pak Pramono sebagai penanggung jawab, Pak Pramono penanggung jawab wilayah, Pak Yusril sebagai perwakilan pemerintah pusat juga melihat. Tolong Pak, Iya, risiko-risikonya seperti apa nih yang harus saya yakin juga sudah disampaikan secara resmi ya, baik melalui negara maupun melalui asosiasi tadi yang bisa disampaikan dan saya yakin mereka bisa menerima itu. Karena toh sampai hari ini tidak ada jadwal untuk menunda. Tidak ada pemberitaan. Masih on schedule tanggal berapa tadi? 19 sampai tanggal 25 Oktober. Nanti kita saksikan aja nih. Ini senam ini kan menarik kan? Kita saksikan di YouTube kita nih atau di TV Sindonews TV. Jadi penonton bisa menyaksikan bagaimana mereka asik menonton para atlet ini, senam ini, artistik ini indah sekali gitu. Dan memang ini di GBK nih. Nah, itu kan ya GBK ini tempat yang paling sentral kan? Tempat bagaimana masa berkumpul itu. Dan kalau terjadi apa-apa kita bingung juga sebenarnya itu. Gimana evakuasinya bingung ya kan gitu dan ya masyarakat kita kan ya kita tahu lah gitu ya kan.
dengan kondisi yang seperti ini, dengan jangan sikap sampai yang cukup keras, memprotes. Iya, jangan sampai justru kehadiran mereka memicu krisis politik global. Itu kan? Itu ya betul. Ini juga nanti mungkin Pak Menlu bisa menjelaskan. Jangan sampai nanti seperti kejadian beberapa di tempat yang lalu, yang sekarang dikejar oleh kelompok yang anti Israel dan akhirnya ada krisis politik yang luar biasa itu. Iya. Kalau nggak salah tahun 60-an ya atau 70-an, saya nggak, mungkin bisa dicek bareng-bareng ya. Iya. Nah, nanti kita cek ya, Mas. Jangan sampai itu terjadi di sini. Dan Indonesia negara cinta damai, saya yakin cinta damai dan Oke. Jadi itu penting gitu. Iya, dan ya kita cinta damai dan cinta menghargai negara lain gitu ya. Bukan berarti kita bersikap ini juga. Ya, tetapi balik lagi negara itu seperti apa kan, gitu ya Mas ya. Betul. Kalau negaranya juga mengkhianati kemanusiaan, ngapain kita bela juga gitu ya. Betul. Dan terima kasih Sobat Sindo, ini perbincangan yang menarik dengan Mas Pung ya. Dan mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya, terkait soal ini, dan mudah-mudahan yang tadi disampaikan ini menjadi sebuah warning juga ya buat kita, karena kita tidak bisa menjaga keselamatan mereka juga di sini. Itu yang pertama. Terus kemudian yang harus dijelaskan lagi adalah kita harus tetap semangat, atlet-atlet senam kita harus bisa berprestasi gitu, apapun tidak boleh terganggu, apapun tetap itu berprestasi, apapun itu konsekuensinya ya Mas ya. Apapun itu konsekuensinya kita terima gitu ya. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, karena ini masih on schedule di tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober dan nanti. Belum ada satu negara lain pun yang mengundurkan diri. Nah, itu dan penting. belum ada satu negara peserta yang mengundurkan diri karena ini. Dan artinya ini kemungkinan besar masih tetap berlangsung karena persiapannya cukup panjang tuh Mas. Katanya dengar-dengar gosip mereka juga mengubah gornya ya kan, untuk menjadi tuan rumah yang paling baik. Menjadi sasana sasana senam gitu. Iya kan, dan berbagai macam venue-nya. Karena senamnya itu ada beberapa nomor gitu. Mas, katanya. Artistik banget nanti. Semoga kita bisa menyaksikan bareng-bareng. Semoga kita bisa menyaksikan bareng-bareng. Terima kasih sudah menyaksikan The Comment. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.